Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Man shalla wa man tasaddaqa wa man ta'allama fi hadhil masjid al-mukhlisin syai'ulillahi lahum al-fatihah. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Hadratil mukarramin, yang mulia para ulama, para tokoh agama, guru-guru kita bersama. Mohon maaf al-fakir tidak sebut nama. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang disertai dengan kemudahan. Begitupun yang sama-sama kita muliakan Sahibul Hajjah, Ketua DKM Al-Mukhlisin Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Amir Mahmud SAG beserta jajaran kepengurusan. Begitupun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Kuliah Subuh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Munir beserta jajaran, dan juga segenap pengurus DKM Masjid dan Mushola Selingkungan Kebagusan, yang mudah-mudahan ini hari pagi ini akan berangkat ziarah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, Allah berikan kelancaran dalam perjalanannya, tentunya mendapat hikmah dan barokah. Para bapak semua, orang tua saya, abang-abang saya, yang alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa. Barangkali tak panjang kalam, marilah sama-sama kita lanjutkan kajian kita. Setelah kemarin kita selesai membahas tentang penyembelihan, baik itu udhiyah atau kurban kemudian aqiqah. Sekarang kita kembali ke hanja kajian kita, yaitu Kitabus Shalah, pada pasal walladzi tabtulu bihi sholatu ahada asyara syai'an, yaitu pasal yang membahas hal-hal yang membatalkan kepada sholat, yang jumlahnya di sini oleh Imam Abi Suja ahada asyara syai'a, ada 11 perkara. Jadi ada 11 yang membatalkan kepada sholat kita. Yang pertama al-kalamul amdu, yaitu berbicara disengaja atau berkata dengan sengaja. Kemudian wal amalul kasir, dan melakukan gerakan yang banyak. Kemudian di sini penjelasan dari Imam At-Taqiyuddin
idza takallama al-musalli, ketika orang yang sholat berbicara atau berkata amidan dengan sengaja, bima yaslahu li khatabil adamiyyin, dengan perkataan yang biasa dimengerti atau dipakai oleh manusia, batalat sholatahu, maka batal sholatnya. Nah, ini ada yang harus kita bahas bawahi ketika perkataannya amidan, yaitu disengaja. Barangkali mohon maaf ada yang suka latah, ya, lagi sholat tiba-tiba mendengar petir, gimana? Ya, kadang ada yang suka teriak segala macam. Ketika tidak disengaja, maka itu tidak batal. Batalah sholat tahu, dibatalkan sholatnya ketika amidan, yaitu sengaja. Sawa'ukan yata'allaqu bimaslahati sholat au ghairiha. Baik, ya, berkaitan dengan kemaslahatan sholat ataupun tidak, au ghairiha, walau kalimatan, walaupun satu kata, walaupun satu ucapan, ketika disengaja maka itu batal, ya. Misalkan kita ngomong apa Pak? Woi, nggak tahu apa? Us, tetap aja ketika disengaja dan dimengerti oleh manusia itu hukumnya batal. Walaupun ya ta'allaqu bi maslahati sholat, berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Guru saya dulu menjelaskannya, dulu itu ya, masih diperbolehkan ketika kita lagi sholat, kemudian ada yang ngucapin salam, salamnya dijawab. Nah, itu masih boleh. Tapi ketika turunnya hadis lama ruwiya an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, kunna natakallama fis shalah, sesungguhnya kami pernah berbincang ketika sholat, hatta nazala, kemudian turun firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qumu, dan berdirilah untuk sholat lillahi kepada Allah, qanitin, yaitu dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Fa'umirna, maka dengan demikian Rasulullah memerintahkan kepada kami bisukuti, untuk diam. Jadi pada saat itu Zaid bin Arqam sedang berbincang, tapi berbincangnya dalam sholat. Tiba-tiba turun ayat wa qumu lillahi qanitin, kita disuruh untuk sholat dengan khusyuk. Maka pada saat itu juga Rasulullah menyuruh untuk diam, wa nahaina 'anil kalam, dan melarang kita untuk berbicara atau berbincang. Wa qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana berfirman juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muawiyah bin Hakim as-Sulmi, wa qad samat abisan, ketika mendengar yang bersin kemudian didoain. Lagi sholat ada yang bersin, kemudian kita mengucapkan apa biasanya? Alhamdulillah, yang alhamdulillah siapa? Yang bersinnya. Nah, pada saat itu ya, Muawiyah ketika mendengar ada yang bersin, beliau mengucap yarhamukallah. Kemudian mana tadi Pak? Mana tulisannya? Aduh, mana tadi ya? Lalu kacamata kecilan tulisannya. Kemudian setelah itu Rasulullah menjawab, inna hadhihi shalah, ya, sesungguhnya ini lagi sholat, la yasluhu fiha syai' min kalamin nas, ya, jangan, ya, atau gak pantas kita
ya mengucapkan sesuatu, ya perkataan manusia, innama huwa at-tasbih, karena sesungguhnya dalam sholat itu hanya diperbolehkan tasbih, wa takbir, wa qiraatul Quran. Bahwasanya dalam sholat itu hanya tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi ya, walaupun limaslahati sholat atau biasanya kita mendoakan orang yang bersin, tapi ketika sholat itu tidak boleh, ya. Karena kan salah satu rukun sholat itu setelah kita niat, kita berdiri, ada takbiratul ihram yang kita kenal dengan takbir pengharaman. Kalau kita sudah takbiratul ihram, Bapak sekarang lagi ngapain? Ngopi. Nah, lagi ngemil, lagi ngobrol. Itu sebelum sholat, di luar sholat boleh atau tidak? Makan di luar sholat boleh atau tidak? Bahkan bisa wajib. Kalau makan kakak puasa sholat. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, takbir pengharaman yang tadinya boleh menjadi haram. Sudah 10 menit ya. Kemudian lagi ini kita kebut aja ke Imam Udin ya. Kita langsung ke yang kedua. Wa amal amalul kasir, dan adapun gerakan yang banyak, kalau qudwatis salis seperti langkah 3 kali, al-mutawaliyat yang berturut-turut, maka itu juga membatalkan sholat. Wa kada ad-darbatu tabtulus sholat. Begitupun gerakan pukulan juga bisa membatalkan sholat ketika dilakukan berturut-turut 3 kali lebih. Ya. Nah, jadi ketika Bapak memerlukan gerakan lebih dari 3 kali, maka harus disiasati, ya, seperti melangkah. Ya, misalkan tiba-tiba di depan kita ada yang balik kanan, ya nggak tahu kentut, nggak tahu ngapain itu ya. Ya, tiba-tiba balik kanan, sehingga saf depan kita menjadi kosong. Nah, itu kan memerlukan langkah beberapa kali. Nah, jadi jangan langsung dikebut. Ya. Atau misalkan Bapak inisiatif loncat, ya nggak boleh juga. Ya, tapi bitumaninah, berhenti dengan tumaninah, selangkah berhenti. Tumaninah itu dikuadri subhanallah, yaitu diamnya kita seukuran membaca subhanallah. Setelah itu baru melangkah lagi. Nah, itu diperbolehkan. Atau gerakan sukatul jismi, misalkan Bapak suka tiba-tiba gatel. Suka apa? Apa sering? Nah, itu ketika gatel, ya, gimana caranya? Jadi jangan dengan bi'aqil jismi, dengan anggota badan, tangan semuanya, melainkan bisupah, dengan cabangnya. Taruh tangan kita di bagian yang gatel, kemudian kita mainin apa? Nah, mainin jari. Masih gatel juga, di jari kita ada batu akik tidak? Nah, ya kali saja supaya tidak gerakan yang berlebihan. Yang bahasa di sininya amalul kasir, yaitu gerakan yang banyak. Ya. Kemudian wal hadasu, yang ketiga yaitu kena hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kita singkat aja. Hadas kecil itu apa, Pak? Kalau tiga-tiganya? Hadas kecil itu ma'al mujabah alal wudu, ya, sesuatu yang mewajibkan kepada wudu. Itu ada berapa? Ada 4, ya. Yang pertama, ada yang keluar dari lubang mana? Ya, bawah, ya, baik depan atau belakang, ya, pada paha. Misalkan tiba-tiba Bapak lagi sholat isya,
di tahiyat terakhir udah baca innaka hamidum majid, tiba-tiba ada yang keluar, ya ingat lagi. Gimana? Tahiyat terakhir. Kadang kita mah demikian, udah tahu batal tapi nanggung diri, ya tinggal salam doang. Sementara rukun terakhir daripada sholat itu salah ihtikaf. Tapi ini udah ada yang kedua offset tipis lagi. Gimana tuh? Sholatnya gimana? Ya, gak ada istilah nanggung. Ya, maka dari itu ya kita harus persiapan. Makanya makruh ketika sholat nahan pengen ya, termasuk nahan pengen ya. Karena tadi kan wa qumu lillahi qanitin, di mana kita mau khusyuk kalau lagi sholatnya kepikiran nahan. Nah, itu barangkali 3 hal yang membatalkan sholat. Yang pertama tadi apa Pak? Berbicara atau berkata dengan sengaja walau kalimatan, walaupun satu ucapan. Kemudian yang kedua, gerakan berlebihan ya. Hati-hati nih, subuh kadang-kadang masih suka kaku badannya. Begitu tidak sami Allahu liman hamidah, tangannya digoyang. Nah, kemudian ditambah dengan garuk-garuk ya, geleng kiri, geleng kanan. Dan yang ketiga, kena hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, dan nanti setelah itu kena najis. Mudah-mudahan ada kemanfaatan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, para ustaz kita, Syekh Hamzah, telah menyampaikan materi kitabnya terkait mengenai sholat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah mulia subhanallah, dan selanjutnya sebelum kita mendengarkan tausiah, terlebih dahulu mari kita sisihkan sebagian rezeki kita infakkan demi syiarnya majelis ta'lim kuliah subuh kita. Kepada petugas anggokan amal kami persilakan kita iringi dengan pembacaan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dhibbil qulubi wa dawaiha wa wa